Pemirsa, sejumlah warga di Kabupaten Lampung Timur kecewa setelah agenda kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dibatalkan. Warga yang sudah menunggu sejak pagi pun menunjukkan beragam reaksi. Ribuan warga yang telah berkumpul di lokasi acara mengaku kecewa setelah mendapat kabar pembatalan kunjungan Joko Widodo ke Lampung Timur. Sebagian warga terlihat membuang sembako, sementara panitia turut membuang ID card yang digunakan. Mereka mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk penyambutan selama beberapa pekan. Mereka kepengen Bapak Jokowi itu hadir. Mereka pengen ketemu dengan Bapak Jokowi. Mereka sangat menyayangi beliau. Intinya pada hari ini betul-betul sangat menyayat hati dari seluruh masyarakat yang ada di Kampung Limo Mego ini, khususnya Desa Pugung Raharjo. Betul-betul mereka sampai tidak sarapan pagi, sampai mau pingsan menunggu kedatangan beliau. Sebelumnya Jokowi dijadwalkan mengikuti kirab budaya di Taman Purbakala, Desa Pugung Raharjo yang melibatkan kelompok adat dari 3 kecamatan. Namun pada hari kunjungan, Jokowi hanya mengunjungi wilayah Lampung Tengah. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Indonesia mencetak sejarah dengan melaju ke final perdana mereka di AVC Men's Volleyball Cup 2026 usai menyingkirkan India. Hasil ini membuat Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus pendiri klub bola voli Lavani, Susilo Bambang Yudhoyono, meyakini Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan pada partai puncak. Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus pendiri klub bola voli Lavani Susilo Bambang Yudhoyono meyakini timnas bola voli Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan pada final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Baik sekali. Keyakinan itu muncul setelah SBY melihat penampilan skuad asuhan pelatih Nur Widayanto itu pada laga semifinal melawan India. Dalam laga yang berlangsung Sabtu, Indonesia sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2. Ia menyebut para pemain mampu tampil gigih hingga mampu membalikkan keadaan. Para pemain puncak bola voli kita bermain dengan tangguh, tidak akan pernah menyerah, dengan energi yang tinggi, one by one mengejar ketertinggalannya, dan akhirnya sejarah menunjukkan kita bisa mengalahkan tuan rumah India dan nanti malam akan melanjutkan kepada babak final. Memang dalam penyisian Indonesia kalah dengan Korea. Dan Korea dalam peringkat dunia memang 1-2 tingkat di atas Indonesia. Tetapi kalau anak-anak mainnya seperti tadi malam itu, Boy Arnes contohnya luar biasa, disusul dengan Hendra Kurniawan, kemudian ada Nibras, Putra, Farhan, dan sebagainya, diulangi lagi bahkan lebih bagus, insya Allah kita akan bisa meraih kemenangan. SBY juga mengajak supporter timnas voli Indonesia untuk terus memberi dukungan. Ia berharap skuad Merah Putih tampil bagus pada penampilan perdana dalam partai final sepanjang sejarah turnamen. Pemirsa, kisah seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI yang memilih meninggalkan karir kantoran di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia menjadi sorotan. Kisah Madegenta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik. Dan usai sudah pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Made Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya. Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta, ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air. Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri. Acara ini dipersembahkan oleh Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban mengalami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dr. Ica berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dr. Ica memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dr. Ica sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dr. Ica dan menilai lambat. Usai kejadian, Dr. Ica menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Pesan disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berapa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi, jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dr. Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara menanggapi usulan hukuman kebiri bagi Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan gadis YT. Ia mendukung hukuman kebiri asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Taufik Hidayat tersangka penganiayaan dan penyekapan gadis YT melancarkan aksinya tersebut di sejumlah lokasi berbeda. Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menyebut terdapat 4 kos yang menjadi lokasi waktu terjadinya pidana tersebut. Korban mengalami sejumlah kekerasan selama kurun waktu tersebut, mulai dari pelaku melukai badan korban dengan bara rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul wajah, kepala, mulut, dan telinga menggunakan helm. Korban juga mendapatkan kekerasan di bagian lutut. Pelaku melukai korban menggunakan benda tajam sehingga menyebabkan kesulitan berjalan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara mendukung hukuman kebiri kepada pelaku asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Saya pikir usulan yang disampaikan oleh rekan anggota DPRD itu sah-sah saja ya. Dan biarkan nanti pemerintah yang akan menilainya. Karena tentunya aturan itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya. Kita lihat peraturan pemerintahnya, kita lihat undang-undangnya, bahkan kita lihat juga aturan internasionalnya ya terkait dengan HAM dan seterusnya. Secara pribadi saya mendukung, tapi tentunya prosesnya ada mekanismenya dan
tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jawa Barat dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung, secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih hutang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercekcok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses hukum kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka Taufik Hidayat terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jabar dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Jenazah Novia Rahmadani Sihotang, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, tiba di rumah duka di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kedatangan Novia disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Novia Rahmadani Sihotang, 25 tahun, tiba di rumah duka di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan W5, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Novia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di Jakarta sebagai siswa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Merah Putih pada Selasa 23 Juni yang lalu. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada 17 Juni sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pendamping Lasarmil. Keluarga juga menyatakan jika Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Pastinya kalau ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu, dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Anak kelima dari 6 bersaudara ini dimakamkan di pemakaman umum yang berada di kawasan Simar Sayang. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Batu Raja, Sumatera Selatan. Kementerian Kesehatan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur.
Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Dr. Ihsan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Hingga 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Yonanda Muhammad Taufik meninggal 17 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sehari kemudian, Anisha Musyaroh meninggal di Balikpapan, Kalimantan Timur akibat serangan panas atau heat stroke. Juni 2026, Novia Ramadhani Sihotang meninggal dunia saat menjabat. Acara ini dipersembahkan oleh Dengan menggunakan mobil derek, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi truk tangki yang terguling di Jalan Banjar Sugihan Tandes, Surabaya. Sebelumnya, truk yang dikemudikan warga Kepanjen Malang ini sempat menabrak pohon masuk ke jalur berlawanan dan terguling. Pengemudi yang terluka parah akibat terjepit di kabin langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Truk tangki air di Jalan Banjar Sugihan terguling. Informasinya karena pengemudinya mengantuk, jadi kami menggunakan alat kendaraan unit ADR. Petugas menghimbau pengendara agar beristirahat jika mengantuk saat berkendara untuk mencegah kecelakaan serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safe, EI News melaporkan. Diduga stres berat akibat intimidasi 3 oknum DPRD, seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta nekat akhiri hidup. Tak jadi dikunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo, sejumlah warga di Kabupaten Lampung Timur kecewa. Jokowi diperhitungkan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di Newsroom bersama saya Diendra Mutni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini kami memiliki informasi. Sebuah kapal motor nelayan ludes terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Api menghanguskan bagian mesin dan peralatan kapal dengan kerugian mencapai 1,6 miliar rupiah. Inilah rekaman video amatir saat kobaran api membakar kapal motor Sri Sumber Rejeki milik Karpandi, warga Brondong, Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu malam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa terjadi sesaat setelah kapal berukuran 28 GT ini merapat ke dermaga pelabuhan.
Naas, saat seluruh anak buah kapal atau ABK sedang meninggalkan kapal untuk menunaikan ibadah sholat, asap tebal tiba-tiba muncul dari bagian depan rumah kapal dan dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman bersama personil Satpol Airut, Polres Lamongan, dan nelayan sekitar. Bentuknya material yang mudah terbakar, serta adanya bahan bakar solar di dalam kapal, membuat proses jendakan api berlangsung selama 2 jam. Api baru berhasil dipadamkan total setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas pada pukul 21.20 WIB. Kapal Sri Sumber Rezeki mengalami kebakaran, kemudian upaya dari Satpol Airut Lamongan bekerjasama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Hingga kini, pihak kepolisian dari Satpol Airut Polres Lamongan masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di ruang belakang. Aksi penyekapan ini diduga dilatar belakangi pencurian yang dilakukan salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Ini barang untuk tawanan perang ini. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Ini sudah biasa dipasung katanya di sini di rantai. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Kemudian salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ketiga orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan, sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap 2 pelaku penyekapan dan sedang mendalami kasus guna mencari kemungkinan ada tidaknya pelaku lain. Diduga curi 10 raket padel senilai 50 juta rupiah, karyawan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dianiaya dan disekap pihak manajemen. Kini 4 pelaku penyekapan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Udah ketemu. Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, Abdul Latif akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan Latif dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, Abdul Latif yang juga karyawan lapangan padel juga dianiaya hingga mengalami luka di bagian mata dan mulut. Pemicu penyekapan berawal dari tindakan pencurian yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan padel, Latif mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai 50 juta rupiah. Bukannya membuat laporan polisi, pihak manajemen padel justru melakukan tindakan sepihak dengan menyekap dan menganiaya Latif. Keluarga korban berjanji akan mengganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak 1 juta rupiah per bulan. Namun ditolak pihak manajemen hingga 2 kendaraan milik keluarga Latif dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah
intimidasi, Bang. Saat ini, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Anda kembali di Newsroom bersama saya Dian Ramukti. Pemirsa, Roy Suryo CS akui siap kemeja hijau hadapi Joko Widodo. Sementara pihak Jokowi mengaku lega akhirnya sidang dimulai dan siap tunjukkan ijazah miliknya. Tidak kurang dari sepekan, babak paling baru dari pusaran konflik ijazah Jokowi akan dimulai. 2 Juli mendatang, tersangka fitnah ijazah Jokowi Tifauziah Tiasuma akan jalani sidang perdana di PN Jakarta Timur. Tifa mengaku siap lahir batin membuktikan jika ijazah Presiden ke-7 RI itu palsu. Kami, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim insya Allah akan siap ya untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan. Setali 3 uang, pengacara Roy Suryo Ahmad Hosinuddin juga menyebut jika Roy CS sudah tak sabar segera jalani sidang perdana. Hosinuddin berdalih sudah menyiapkan semua bukti-bukti persidangan yang menurutnya akan memberatkan Joko Widodo. Kami sudah siap, bahkan sebagian bukti-bukti itu sudah kita hadirkan dalam proses penyidikan. Bahkan yang paling penting, nanti ada Saudara Joko Widodo yang hadir langsung. Dalam proses persidangan, Saudara Joko Widodo akan duduk di kursi sebagai saksi. Dan kami akan bertanya, baik Saudara Joko Widodo yang pertama, apakah benar yang duduk di hadapan kami adalah Joko Widodo? Tantangan Roy CS disambut terbuka pihak Jokowi. Walaupun banyak yang meragukan jika Jokowi akan hadir di persidangan, namun pengacaranya Firman Pangaribuan menjamin jika Jokowi akan hadir. Bapak menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti, dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya. Beliau akhirnya sudah masuk dalam babak persidangan. Ya, bersyukur ini sudah dapat dilanjutkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Hampir 2 tahun kasus fitnah ijazah Jokowi bergulir. Puncaknya terjadi saat Roy dan Dr. Tifa ditangkap polisi. Namun saat dilimpahkan ke kejaksaan, penahanan keduanya ditangguhkan. Belakangan Roy Suryo ajukan sidang pra-peradilan atas penangkapan dirinya. Sementara Dr. Tifa siap menjalani sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa segera jalani sidang perdana. Jokowi pun disebut siap turun langsung membawa dokumen ijazah yang belum disita penyidik. Untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghaffar Sengaji, dan Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat malam Bang Sengaji, Bang Ade. Selamat malam Mbak Diandra, selamat malam Bang Ade Darmawan. Selamat malam Bang Gofur dan pemirsa iNews TV. Baik, saya ke Bang Ade terlebih dahulu. Bang Ade, Jokowi disebut siap turun langsung nih ke persidangan dan akan menunjukkan ijazah aslinya, betul? Ya, jadi ini kan sudah berkali-kali disampaikan di beberapa media ya. Termasuk Pak Jokowi sendiri sudah menyampaikan saya akan tunjukin di pengadilan. Artinya pengadilan yang dimaksud Bapak Insinyur Joko Widodo adalah pengadilan yang saat ini akan digelar tanggal 1 atau tanggal 2 ya dalam masuk pokok perkara yang itu ya. Dr. Tifa dan Ban Roy juga saya lihat juga ada jadwalnya di SIPP ya. Terus kemudian yang akan digelar ini kan Prapit yang hari Senin, ya kan. Nah, kalau kita kalau Pak Jokowi, insya Allah doakan Pak Jokowi sehat, maka kita yakin betul bahwa beliau pasti akan datang. Artinya, insya Allah kalau nggak ada halangan pasti beliau akan datang gitu loh. Kenapa? Karena memang disinilah tempatnya di mana Pak Jokowi nanti bisa menunjukkan dan akan membawa menurut informasi yang saya dapatkan dan saya lihat juga Pak Jokowi juga akan membawa ijazah SD dan SMP karena ijazah SMA dan S1-nya itu kan sudah disita di
Polda Metro yang sekarang sudah berada di tangan kejaksaan. Artinya begini Mbak Diandra, kalau terkait ijazah itu ditunjukkan, pasti akan ditunjuk oleh jaksa nantinya yang untuk S1 dan SMA ya. Karena itu juga turut disita ya yang SMA. Jadi artinya ya saya rasa kalau sudah disita oleh kepolisian kemudian diserahkan kemarin pasca tahap 2 di kejaksaan, tentunya tidak ada alasan untuk tidak ditunjukkan nanti itu alat bukti itu gitu. Itu Mbak Diandra, dan saya pastikan Pak Jokowi insya Allah kita doakan sehat, beliau akan hadir kok. Baik, Bang Sangaji, bagaimana Anda menanggapi rencana kehadiran langsung Pak Jokowi ke sidang nanti? Ya, tentu itu yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia ya, terutama juga oleh dua pejuang kami yang dalam bahasa hukum disebut sekarang sebagai terdakwa ya. Kalau Pak Jokowi hadir dan mau memberikan keterangan langsung di hadapan persidangan, saya kira itu sesuatu yang patut kita apresiasi. Dan itu adalah bagian dari penghormatan Pak Jokowi terhadap ketentuan hukum acara pidana yang kalau saya tidak salah itu dibuat sejak juga dibahas sejak beliau sudah menjadi presiden ya. Dan kalau Pak Jokowi hadir dalam persidangan ya, itu pasti akan banyak sekali fakta-fakta yang bisa digali oleh para tim kuasa hukum, oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum, dan juga oleh para terdakwa gitu ya. Nah, terkait dengan kehadiran Pak Jokowi ini, tentu ini harus bisa dipastikan apakah hadirnya itu lewat Zoom, apakah hadirnya secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu. Kalau nantinya didesain hadir lewat Zoom, tentu itu kami akan menyampaikan keberatan ya. Karena tidak ada urgensi untuk Pak Jokowi dihadirkan lewat Zoom misalnya ya, sistem peradilan online ya. Meskipun ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang peradilan online gitu ya. Tetapi dalam kerangka kita untuk menggali kebenaran material atas apa yang disebut Pak Jokowi sebagai dugaan tindak pidana tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, ya Pak Jokowi lah yang kemudian harus didengar keterangannya, karena delik yang diadukan oleh atau yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo ini dalam ilmu hukum pidana kan kualifikasi deliknya namanya delik aduan absolut. Kalau delik aduan absolut berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang, ya memang Pak Jokowi lah yang kemudian punya kewajiban untuk membuktikan bahwa harkat dan martabatnya itu direndahkan serendah-rendahnya atau dihinakan sehina-hinanya, sehingga dari kehadiran Pak Jokowi itu kita bisa mendapatkan fakta-fakta yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya sekedar fakta yang ada dalam berkas perkara gitu, ataupun fakta yang dihadirkan di dalam surat dakwaan gitu ya. Tapi kami akan mengapresiasi, dan saya kira selama bertahun-tahun kita menunggu adanya jawaban dari atau keterangan langsung dari Pak Joko Widodo untuk kita kemudian mempertanyakan banyak hal. Ya tentu akan berkembang sesuai dengan fakta-fakta persidangan gitu ya. Dan mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan, akan banyak hal juga yang selama ini tidak terekspos kepada publik, tetapi di dalam persidangan langsung itu Pak Jokowi harus hadir langsung di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan saya kira akan banyak sekali fakta dan hal-hal baru yang akan muncul. Baik, Bang Ade, apa sudah ada informasi Pak Jokowi nanti akan dijadikan sebagai saksi juga atau tidak? Pak Jokowi posisinya adalah korban pelapor ya, dalam hal ini dalam aduan yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Dipastikan ya kalau dipastikan ya memang inilah saatnya Pak Jokowi ya memperlihatkan juga kepada publik bahwa apa yang ditudingkan oleh Saudara Roy Suryo itu tidak benar. Termasuk UGM juga akan hadir, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Puslapor dalam hal ini juga hadir. Teman-teman Pak Jokowi yang seangkatan beliau juga pastikan hadir, karena itu akan akan mengungkap fakta persidangan nantinya. Artinya semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, baik teman-temannya kan itu disita juga, Mbak Diandra. Jadi karena saya juga mendampingi pemeriksaan, kita juga tim hukum Jokowi kan
itu berbeda dengan kuasa hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau kuasa hukum Pak Jokowi itu kan itu ada Pak Yakub di situ. Tapi kalau tim hukum ini adalah khusus mendampingi teman-teman Pak Jokowi yang kemarin diperiksa, kemudian YouTuber Nusantara dan semua masalah-masalah hukum yang terjadi baik itu di relawan maupun yang telah dilaporkan oleh teman-teman pihak sebelah. Jadi memang kita membagi tugas juga seperti apa menyikapi persoalan-persoalan hukum. Nah, dinamikanya adalah apapun itu saya yakin betul Bapak Joko Widodo tidak akan pernah gentar untuk menghadapi ini karena memang asli kok Mbak Diandra. Ya kan, kecuali memang itu dibuat dan ada saksi yang memang dari UGM menyatakan bahwa ini adalah bukan dikeluarkan dari UGM. Jadi itu kita lihat aja Mbak Diandra. Saya kalau sudah masuk ke dalam ranah peradilan, tentunya teman-teman dari pihak sebelah lah yang harus pandai memutar otak, strategi pembelaan dan lain sebagainya. Karena betul kita tidak akan hadir lagi di situ, hanya Pak Jokowi dan beberapa saksi-saksi teman-teman, termasuk saya juga hadir nanti diperiksa Bang Gofur, nanti saya ditanya-tanyain nanti itu. Jadi seperti itu. Jadi artinya kita pastikan kita hadir kok. Kita pasti akan hadir sebagai warga negara yang baik. Ya tentunya mari kita mengungkap kebenaran itu. Karena apapun itu tidak mungkin bisa disembunyikan Mbak Diandra. Gitu. Baik, dari pihak Roy Suryo sendiri nantinya juga akan menghadirkan bukti-bukti barukah? Bang Sangaji, seperti apa nantinya? Iya tentu, karena kan hukum acara pidana kita menganut asas keseimbangan ya. Di dalam pembuktian pidana material berdasarkan yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada keseimbangan antara penuntut umum dan terdakwa dan kuasa hukumnya. Keseimbangan apa? Keseimbangan tentu untuk menghadirkan bukti ya, baik alat bukti. Alat bukti itu kan banyak sekali ya, berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, alat bukti itu kurang lebih ada 8 alat bukti ya. Ada keterangan saksi, ada ahli, ada surat, ada keterangan terdakwa, ada kemudian barang bukti, ada bukti elektronik, ada pengamatan hakim, ada bukti apa saja yang bisa didapatkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Jadi banyak sekali bukti yang bisa dihadirkan karena berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, kualifikasi bukti itu diperluas oleh undang-undang gitu, sehingga tidak hanya terbatas pada 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP yang lama gitu. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, dalam konteks pembuktian, memang pembuktian inilah yang kemudian menarik dan ditunggu oleh rakyat untuk ditonton secara komprehensif gitu ya. Oleh karena itu mungkin melalui iNews secara resmi ini saya ingin mengatakan bahwa kami minta juga kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk membuka akses kepada media untuk live streaming ya, supaya bukti-bukti itu bisa juga dinilai oleh publik, apa yang berkembang dalam persidangan itu bisa ditonton oleh publik. Dan kita punya presiden dalam kasus pidana ya, yaitu kasusnya Jessica Kumala Wongso pada saat dipersidangkan itu atau diadili itu banyak sekali media yang meliput live real time sehingga publik bisa melihat apa sih fakta-fakta yang digali dalam persidangan gitu. Dan tentu sebagai kuasa hukum kami juga punya kewajiban untuk menghadirkan bukti-bukti yang dalam kesempatan ini saya tentu tidak bisa menyampaikan itu kepada publik, bukti-bukti apa saja yang kami miliki karena itu adalah bagian daripada strategi pembelaan kami. Dan terkait dengan diskusi ijazah ini atau palsu, saya kira kita sudah harus bergeser ya. Bergeser dari wacana publik yang lewat berbagai forum televisi, berbagai forum podcast, YouTube dan seterusnya. Sekarang ayo mari kita fokus kepada pembuktian di dalam peradilan. Karena pembuktian dalam peradilan itulah yang punya nilai hukum dan hakim akan menjatuhkan putusan ya berdasarkan apa yang digali di dalam persidangan. Seperti itu Mbak Diandra. Bang Sangaji, ada yang menarik. Dr. Tifa ini kan mencabut gugatan pra-peradilan setelah kemarin ditangguhkan penahanannya. Tetapi Bang Roy Suryo ini tetap menggugat. Pecah kongsi atau memang strategi nih Bang? Tidak ada pecah kongsi ya, karena memang berkas perkara ini kan juga di-splitting atau dipisah gitu ya. Bang Ade paham juga tuh ya istilah splitting berkas gitu. Akibat daripada splitting berkas ini, maka surat dakwaannya juga berbeda.
ya. Jadi dakwaan terhadap Bu Tifa, dakwaan terhadap Mas Roy itu juga berbeda meskipun objeknya sama yang berhubungan dengan ijazah ataupun pasal-pasal yang masuk dalam surat dakwaan itu juga sama. Nah, saya ingin garis bawahi bahwa pasal yang dipakai oleh jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan nantinya akan menjadi materi pembuktian itu pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik fitnah, yaitu pasal 4310 yang sekarang berubah menjadi 433 yang kita sebut dengan pencemaran nama baik dalam KUHP, kemudian pasal 311 yang sekarang berubah menjadi 434 terkait dengan fitnah, itu ada di dalam KUHP, dan ada juga pasal 32 dan pasal 35 yaitu pengerusakan dokumen elektronik. Jadi dua tersangka ini atau dua pejuang kami ini perbuatannya kan pasti berbeda gitu. Misalnya Bu Tifa meneliti dari sisi kedokteran, ya. Kemudian Mas Roy meneliti dari sisi telematika gitu ya. Tentu tidak bisa disusun dalam satu surat dakwaan yang sama, sehingga akibat adanya splitting berkas, adanya surat dakwaan yang berbeda, maka persidangannya pun dipisah. Ya. Sehingga Bu Tifa mengajukan pra peradilan, kemudian dia cabut. Kami sekarang tetap konsisten untuk maju menggunakan hak hukum dan tidak ada penundaan dari kami. Karena memang ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 163 huruf P bahwa terkait dengan permohonan pra peradilan, pokok perkara belum bisa diperiksa atau ditunda, dan itu hukum negara, bukan akal-akalan kami, tetapi itu adalah kaidah norma yang diatur dalam KUHP yang baru. Baik, Bang Ade Darmawan. Ya. Sebetulnya apa nih, singkat saja, harapan dari Pak Jokowi melalui persidangan ini, apa yang ingin disampaikan? Ya, tentu harapannya dari awal Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, harapannya adalah ini adalah ajang atau tempat di mana bisa mengembalikan nama baik beliau yang hari demi hari pasca 1 tahun yang lalu dilakukannya pelaporan hingga pada saat Tifa dan Roy atau Roti ditahan di Polda Metro, glorifikasi itu berjalan terus. Artinya inilah harapan Pak Jokowi bahwa sidang selesai kita lihat siapakah yang sebenarnya yang salah atau palsukah atau aslikah. Karena gini Mbak Diandra, kita tidak bisa berkomentar banyak lagi karena di sini masuk kepada pokok perkara materi itu tentunya saya pun tidak bisa menyebutkan strategi apa jaksa karena bukan kami, itu jaksa penuntut umum nantinya kan. Jadi beban pembuktiannya di situ. Artinya, tetapi kalau yang saya lihat bahwa persiapan saksi-saksi yang kita miliki tentunya tidak sedikit untuk bisa mengcounter teman-teman punya keyakinan di persidangan nanti. Tapi tentunya jangan masuk ke materi pokok perkara karena kan itu tidak etis untuk disebutkan di sini. Gitu. Intinya Pak Jokowi merasa inilah tempatnya untuk mengembalikan nama baik beliau. Gitu. Baik, terima kasih Bang Ade Darmawan dan Bang Gafar Sengaji sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Abang-abang. Makasih Abang. Ya, makasih Mbak Diandra. Amerika Serikat lancarkan serangan terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di iNewsroom. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan jet tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sedikitnya 10 sasaran diserang, meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, infrastruktur komunikasi, hingga kemampuan penebar ranjau laut. AS menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang saat itu membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah. Pemirsa, Iran menuding Amerika Serikat tidak berkomitmen pada negosiasi gencatan senjata usai melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran.
Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi maupun gencatan senjata. Azizi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran pada 26 Juni. Serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz hari sebelumnya. Amerika Serikat mengklaim Iran telah meluncurkan 4 drone serang satu arah ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dan menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata antara kedua negara. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. Perkembangan tersebut terjadi saat Iran dan Amerika Serikat sedang melakukan perundingan merampungkan nota kesepahaman mengenai gencatan senjata yang menghentikan perang yang dilancarkan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Perundingan tersebut juga bertujuan mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap negara tersebut. MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dokumen tersebut memberi waktu 60 hari bagi kedua negara merundingkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Usai diserang Amerika Serikat, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran, pasukan IRGC merespon keras atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara itu, Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran menyerang kapal dagang berbendera Singapura MV Ever Lovely dilaporkan menjadi sasaran serangan drone Iran di perairan dekat Oman. Tak berhenti di situ pemirsa, Iran juga balas serangan Amerika Serikat. Iran menyerang Bahrain dan Kuwait Minggu dini hari. Bahrain dan Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan rudal. Serangan ini bersamaan dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional yang akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman. Kisah seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI yang memilih meninggalkan karir kantoran di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia menjadi sorotan. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom.